Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fathur Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Makro, membuat paper dengan judul Strategi Cara Meningkatkan Investasi di Indonesia. Yang pertama-tama kita harus mengenal apa itu investasi. Investasi adalah suatu aktivitas dalam menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan pengguna dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai keuntungan. Nah, di dalam investasi terdapat jenis-jenis investasi, yaitu yang pertama ada investasi deposito. Investasi deposito ini merupakan salah satu instrumen investasi yang sudah terjamin di LPS. Selain aman, investasi ini konservatif dengan memberikan suku bunga yang tidak terlalu agresif kepada nasabahnya. Nah, yang kedua ada investasi properti. Seiring berkembangnya populasi dan seiring meningkatnya kesejahteraan di Indonesia, dengan demikian menempatkan investasi ini pada segmen properti cukup menarik. Namun selain properti, harganya tidak murah. Aset dalam bentuk properti juga tidak liquid karena harga yang mahal tentu tidak semua orang mampu membeli properti. Yang ketiga ada investasi emas. Emas bisa menjadi sarana investasi yang cukup menarik saat ini. Selain tren emas digital yang memudahkan investasi dari nominal terkecil, emas juga tergolong aset yang liquid karena bisa dibeli dan dijual kapanpun. Meskipun dianggap sebagai aset safe haven atau penyelamat di hari tua, emas memiliki fluktuasi harga. Fluktuasi yang produksi yang terbatas sementara permintaan yang terus meningkat. Yang keempat ada investasi saham. Investasi saham ini merupakan investasi yang high risk atau resiko yang tinggi. Hal ini mengingat fluktuasi di pasar saham yang terjadi setiap hari akan mempengaruhi imbal hasil dari saham yang dimiliki. Nah, sekarang kita masuk bagaimana caranya atau bagaimana strategi meningkatkan investasi di Indonesia. Yang pertama strateginya adalah stabilitas makroekonomi, yaitu mempertahankan stabilitas inflasi dan nilai tukar, serta menjaga defisit anggaran dan batas yang sehat, dan memperkuat sistem keuangan dan perbankan untuk mencegah krisis ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu ada reformasi kebijakan investasi, yang isinya di mana kita harus merevisi peraturan undang-undang investasi untuk membuatnya lebih ramah di investor, serta menyederhanakan proses perizinan dan birokrasi, menyediakan insentif pajak atau keringanan fiskal untuk investasi. Nah, yang ketiga yaitu ada promosi investasi. Kita harus melakukan promosi investasi karena melakukan kampanye promosi investasi tujuannya untuk menarik investor asing ataupun investor domestik ya. Membentuk badan investasi yang berfokus pada memfasilitasi dan mendorong investasi. Nah, yang keempat adalah kita harus membangun infrastruktur yang kuat, yaitu mengembangkan infrastruktur transportasi termasuk jalan, pelabuhan maupun bandara ya. Dan memperkuat investasi dalam teknologi informasi maupun komunikasi. Nah, di balik strategi meningkatnya investasi di Indonesia, pasti ada dampak positif dan buruknya dong. Nah, kita akan memasuki dampak positif terdahulu. Dampak positif dari peningkatan investasi di Indonesia yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya, investasi salah satu komponen dari PDB atau produk domestik bruto. Dengan kata lain, semakin besar nilai investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan, maka semakin besar juga nilai PDB yang dihasilkan. Modernisasi investasi membuat siapa saja dengan mudah berinvestasi sehingga nilai investasi akan cenderung meningkat. Nah, yang kedua dari dampak positif meningkatnya investasi di Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin berkembangnya sumber daya manusia karena setiap perusahaan termasuk perusahaan investasi ingin memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Maka akan ada seleksi dan pelatihan yang lebih intens untuk para karyawan yang tentunya akan berdampak positif pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Yang ketiga, dari dampak positif peningkatan investasi di Indonesia yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Tidak bisa dipungkiri ya, jika investasi mampu menciptakan semakin banyak lapangan kerja baru. Bahkan kehadiran sebagai platform investasi di masyarakat saat ini akan turut meningkatkan permintaan tenaga kerja, sekaligus menurunkan tingkat pengangguran dalam negeri. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatif dari peningkatan investasi di Indonesia. Dampak negatif dari peningkatan investasi di Indonesia ini adalah risiko kerugian, yang dimana peningkatan investasi memang bisa memberikan akses investasi yang lebih luas bagi semua orang. Namun dengan kemudahan tersebut, bisa jadi investor-investor pemula masuk ke instrumen investasi berisiko besar secara sembrono dan berakhir mengalami kerugian yang besar, dan serta tidak didasari dengan ilmu pengetahuan dalam investasi. Nah, yang kedua dari dampak negatif peningkatan investasi di Indonesia yaitu arus FOMO. Dengan adanya peningkatan teknologi di dalam investasi berupa perkembangan media ataupun teknologi sosial dan influencer, akan banyak investor yang terbawa FOMO ketika berinvestasi, padahal investasi seharusnya didasarkan pada pengetahuan, bukan hanya untung-untungan semata. Demikian presentasi saya pada kesempatan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.